Sudah siap? Satu. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pertama-tama sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, sambil menunggu yang lainnya masuk. Di sini sebelum saya menerangkan atau mengevaluasi pembelajaran yang kemarin sudah melakukan presentasi secara individu yang ditampilkan oleh kelompok 1, yaitu Mara, kemudian Ganesha, dan satunya lagi siapa? Melsi ya? Melsi. Kemudian yang belum presentasi kemarin itu adalah Adelia Terry. Sambil menunggu masuk, saya mengevaluasi kemarin presentasinya sudah bagus, sudah bisa menjawab pertanyaan dari beberapa audiens atau dari beberapa teman secara lancar dan bisa diterima. Namun di sini saya akan mengevaluasi dari hasil presentasi kalian kemarin. Ini saya tampilkan hasil dari presentasi kalian kemarin, yaitu tentang teks berita. Nah, tentang teks berita, menurut beberapa para ahli, ini sudah dijelaskan oleh Naya ya kemarin ya. Menurut beberapa ahli, salah satunya yaitu William dan Eric, dia mengemukakan bahwa berita adalah suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang punya arti penting dan baru terjadi yang dapat menarik perhatian pembaca surat kabar yang memuat hal tersebut. Kalau menurut Eric, itu berita adalah laporan pertama dari kejadian penting dan dapat menarik perhatian umum. Ini pengertian dari beberapa ahli. Setelah itu, nah ini saya buat kesimpulan bahwa berita adalah sebuah informasi yang memuat kejadian terkini atau lama bersifat fakta yang disampaikan untuk menambah informasi. Berita disampaikan dalam bentuk tersurat dan tersirat. Apa yang dimaksud dengan dalam bentuk tersurat dan tersirat? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menambahkan maksudnya dari tersurat dan tersirat ini apa? Ada yang bisa nggak? Dava? Apa Dava? Yang dimaksud berita disampaikan dalam bentuk tersurat dan tersirat. Yang bisa menjawab? Nara mungkin? Ini kesimpulan dari hasil presentasi kalian kemarin ya.
disampaikan dalam bentuk tersurat dan tersirat. Maksudnya bagaimana tersurat dan tersirat itu? Dina? Apa bisa menjawab? Ayo Carlo. Carlo. Jawab. Apa yang dimaksud dengan berita disampaikan dalam bentuk tersurat dan tersirat? Bentar. Yang dimaksud dengan tersurat dan tersirat. Apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, ayo Dina. Surat itu tertuliskan, kalau tersirat itu terusan. Iya. Tersirat itu. Kalau makna tersurat itu Dina ya ini ya. Kalau maksudnya tersurat itu berita disampaikan dalam bentuk tertulis. Surat itu kan dalam bentuk kertas toh. Surat itu identik dengan tertulis. Kalau tersirat itu secara verbal atau secara ucapan. Jadi tersirat ini adalah berita yang disampaikan secara langsung. Bisa dari mulut ke telinga, bukan dari mulut ke mulut ya. Kalau dari mulut ke mulut itu jijik jadinya. Jadi dari mulut ke telinga, kemudian bisa diterima oleh masyarakat atau khalayak secara langsung. Kalau yang dalam bentuk tersurat itu disampaikan dalam bentuk biasanya koran, kemudian teks yang ada di Instagram. Nah, itu tersurat. Jadi tidak hanya satu arah. Penyampaian berita itu hanya satu arah. Kalau yang tersurat, tidak ada timbal balik. Kalau yang tersirat itu dua arah, antara aku dan kamu. Aku dan kamu dan dia. Pokoknya jangan itu. Nah, ini kalau yang tersirat itu ada feedbacknya, ada yang namanya timbal balik dari informasi yang sudah dijelaskan. Itu tersirat. Kalau yang tersurat itu hanya satu arah. Satu arah itu artinya hanya menyampaikan aja. Kamu hanya menyampaikan dan tidak ada timbal balik. Gitu. Ini yang koran ya. Kalau koran itu kan timbal baliknya agak lama. Kalau misalnya yang di Instagram atau apa itu kan timbal baliknya secara tidak langsung melalui media. Dengan menggunakan media sebagai perantara seperti radio, koran, TV. Nah ini. Kemudian selanjutnya yaitu struktur teks berita. Nah, ini seharusnya disampaikan oleh siapa? Adelia Terry. Berhubung Adelia Terry-nya kemarin belum bergabung, jadi ini saya terangkan sedikit mengenai struktur. Jadi struktur berita ini adalah tulang rusuk dari sebuah berita. Ibaratnya manusia, struktur berita ini adalah tulang yang berupa tulang punggung, terus tulang tangan, kemudian tengkorak, kemudian kaki, tulang kaki. Nah, itu saya ibaratkan sebagai struktur. Struktur itu terdiri dari orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Jadi, struktur itu ada orientasi, ada peristiwa, ada sumber berita. Nah, orientasi adalah apa? Siapa yang sudah tahu orientasi itu apa? Orientasi adalah kalau struktur saya ibaratkan sebagai Perkenalan tokoh.
perkenalan tokoh itu jika di dalam sebuah teks cerita. Kalau di dalam teks berita, orientasi adalah Pembuka berita. pembuka berita. Siapa yang menjawab tadi? Kevin. Kevin ya. Jadi orientasi katanya Kevin itu adalah pembuka. Benar. Pembuka. Kayak jelek ya ini ya. Ini aja. Adalah pembuka atau awalan. Jadi ini adalah pembuka. Kemudian peristiwa itu apa? Peristiwa adalah isi, boleh. Ada lagi? Peristiwa adalah kejadian. Jadi yang tadi orientasi adalah pembuka, yang peristiwa itu adalah isi atau kejadian. Atau peristiwa ini adalah rangkaian kejadian. Ini rangkaian kejadian. Kemudian sumber berita yang terakhir. Informasi. Sumber berita itu informasi. Informasi yang akurat. Informasi akurat. Jadi struktur teks berita itu ada tulangnya. Ini adalah tulangnya. Kemudian orientasi saya ibaratkan sebagai kepala. Ini saya ibaratkan sebagai kepala. Kemudian ini saya ibaratkan sebagai tubuh. Kemudian sumber berita saya ibaratkan sebagai kaki atau ekor. Nah, jadi ini adalah kerangka dari struktur. Ada kepala, ada tubuh, ada kaki. Atau kepala, ada tubuh, ada ekor. Nah, ini adalah tulangnya. Apa ya? Tanpa adanya struktur itu tidak menjadi berita, tidak menjadi suatu kesatuan berita yang utuh. Itu tentang struktur. Kemudian selanjutnya yaitu ini gimana nih cara ngapusnya? Ini bisa coret-coret tapi nggak bisa dihapus, ini gimana? Eraser. Oke, gini ya. Nah, ini tadi orientasi berita atau yang disebut dengan kepala berita. Kemudian apa sih orientasi berita itu? Berisi mengenai pembuka suatu peristiwa yang diterbitkan. Kemudian yang kedua peristiwa atau yang disebut dengan tubuh. Ini jalannya cerita dari awal sampai akhir. Kemudian sumber berita itu harus akurat. Berisi tentang informasi yang tepat. Kemudian selanjutnya tentang unsur. Nah, ini yang sudah dibahas oleh siapa ini kemarin? Oleh ini ya, siapa? Materi ini kemarin dibahas oleh siapa? Oleh yang membahas Ganesha ya. Jadi ini kemarin sudah dibahas oleh Ganesha. Ini dibahas oleh Ganesha, yaitu tentang unsur dalam suatu berita. Sebentar. Kalau unsur ini unsur-unsur berita yang sudah dijelaskan oleh Ganesha atau Melsi kemarin ya. Melsi ya. Oh, Melsi, maaf lupa. Jadi Melsi kemarin sudah menjelaskan mengenai unsur-unsur berita. Kalau yang struktur tadi saya ibaratkan sebagai tulang.
ulang ya. Kalau unsur itu saya ibaratkan sebagai organ tubuhnya. Jadi organ tubuh berita adalah unsur-unsur yang terdiri dari 5W1H. 5W plus 1H. Atau jika di dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan Simba. Atau yang disebut dengan nggak bisa nih udah. Jadi terdiri dari 6, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ini disingkat adik Simba. Jadi unsur ini adalah saya ibaratkan sebagai organ tubuh berita. Jadi untuk menjadi suatu berita yang cukup akurat atau berita yang menarik itu harus mengandung unsur ini, keenam unsur ini, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ini adalah isi dari beritanya. Isi berita itu harus mengandung apa, itu beritanya tentang apa, kemudian di mana berita itu terjadi, kemudian kapan peristiwa itu terjadi, kemudian siapa aja yang terlibat dalam berita itu, kemudian mengapa berita itu bisa terjadi, lalu yang terakhir bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, itu diceritakan semua dalam suatu rangkaian berita tersebut. Contohnya, Bu, bagaimana, Bu? Oke, saya beri contoh, yaitu misalnya berita tentang mana ya? Sebentar, saya carikan beritanya dulu. Beritanya tentang, nah ini dia, sudah ketemu dia beritanya. Beritanya, contoh berita tentang ini, Shrek. Ini berita dari Kompasiana. Kompasiana itu sumber berita atau segala informasi yang ada dan terbaru. Ini kebetulan saya yang nulis beritanya. Saya sebagai pengisi salah satu berita Kompasiana. Ini saya mengambil judul Marcelino Ferdinand, Timnas U16, membagi kisahnya dalam buku Kisah di Balik Sang Juara. Ini saya lampirkan fotonya. Di sini tertera ya, beritanya ini ditulis pada 28 Mei 2020. Jadi ini beritanya saya terbitkan 28 Mei 2020. Kemudian jam 16.52, yang melihat ini baru 24, yang melek baru 6. Nah, ini saya lampirkan fotonya ketika launching buku dengan Marcelino Ferdinand ini kemarin, bulan Mei yang lalu. Ini di sini saya tulis Selasa 19 Mei 2020, lalu telah dilaunchingkan buku keempat dengan judul Autobiografi Spenfora, Kisah di Balik Sang Juara. Adalah buku keempat terbitan April 2020, dicetak melalui tim penerbit PT Rumah Menulis Al-Qalam. Nah, ini adalah apa? Ini adalah apa? Ada yang bisa menjawab? Ini adalah orientasi. Jadi ini adalah orientasi atau awalan sebuah berita. Kemudian sebelumnya Spenfora telah menerbitkan 3 buku sebelum buku autobiografi ini diluncurkan. Buku pertama yang pernah diterbitkan adalah Sekolahku Istanaku 2017. Berisi tentang kumpulan puisi dengan tema sekolah karya siswa Spenfora. Goresan dalam Biduk 2018 berisi kumpulan cerpen dengan tema liburanku karya 25 terpilih. Generasi milenial berkarya 2019 berupa kumpulan artikel ilmiah, 25 artikel penelitian karya ilmiah siswa yang mengikuti lomba ajang nasional dan internasional CIS. Dan kali ini buku keempat terbit dengan judul Kisah di Balik Sang Juara.
2020. Ini terbitan ya. Berupa cerita proses dalam menggapai sebuah mimpi. Nah, ini apa? Ini bagian apa? Ada yang tahu? Peristiwa. Apa? Peristiwa. Peristiwa. Eh. Ini kan tadi judulnya Marcelino Ferdinand, Timnas U16 membagi kisahnya dalam buku Kisah di Balik Sang Juara. Terus kalau yang ini berarti apa? Ini tadi orientasi. Kemudian ini apa? Informasi akurat. Nah, Informasi akurat. Siapa yang Akurat, menjawab Bu. informasi akurat tadi? Ibnu ya. Ibnu. Nah, ini Ya, Bu. bukan informasi akurat. Ini hanya informasi tambahan yang memperjelas memperjelas orientasi. Jadi ini masih orientasi. Jadi pada paragraf kedua ini adalah masih dalam kategori orientasi. Kemudian dilanjutkan lagi pada buku keempat ini 25 penulis yang terpilih dalam lomba cerpen diadakan sekolah pada bulan lalu dengan tema autobiografi, kisah pribadi dalam menggapai sebuah mimpi. Hal yang menarik dalam buku ini adalah penulis memasak kisahnya semenarik mungkin secara naturalisme dengan gaya bahasa dan kosakata yang dimiliki seusia mereka. Satu penulis yang dapat menarik perhatian dalam menggapai sebuah harapan dan mimpi yang dikisahkan oleh pesepak bola Timnas U16, Marcelino Ferdinand, siswa SMP Negeri 4 Surabaya kelas 9A, yang dapat diakui sebagai sumber motivasi dan inspirasi pembaca dalam menggapai sebuah mimpi. Tak sedikit orang harus melewati perjuangan hebat menggapai impian mereka. Kemudian ini sampai untuk menggapai sebuah mimpi tentunya bla bla bla. Nah, ini baru masuk dalam kategori apa? Isi. Informasi akurat. Isi. Ini termasuk isi. Jadi ini sudah termasuk dalam tubuhnya berita. Karena apa? Karena membahas mengenai Marcelino Ferdinand yang membagikan kisahnya sebagai kisah inspiratif. Lalu pada paragraf yang terakhir ini, launching yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19 dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom yang dihadiri oleh Kepala Sekolah, Dewan Guru, Pengawas Dinas Kota Surabaya, serta siswa SMP Negeri 4 lainnya. Nah, ini baru termasuk penutup atau ekor berita. Jadi tadi yang sudah ada dalam PowerPoint ini sudah mencakup dalam berita tadi, ya kan? Nah, apa yang terjadi? Ini apa itu apa? Bukan apa yang terjadi, bisa apa isi dari berita itu? Marcelino Ferdinand, pengisi atau penulis, salah satu penulis apa? Buku autobiografi. Di mana peristiwa itu terjadi? Di mana? Zoom. Sekolah. Di SMP Negeri 4 atau launching dilaksanakan di rumah masing-masing melalui aplikasi Zoom. Boleh. Kemudian kapan peristiwa itu terjadi? Kapan? Tadi kan sudah ada ya tadi ya. Mei 2020. Mei 2020. Siapa yang terlibat? Marcelino. Kemudian Kepala sekolah. Marcelino, ya kepala sekolah, kemudian dan siswa lainnya. Iya, dan siswa lainnya boleh. Atau siswa yang karyanya terpilih sebagai pengisi buku autobiografi boleh. Kemudian selanjutnya, mengapa hal itu bisa terjadi? Apa jawabannya? Tadi yang jawab Rozan. Untuk aku, Bu. Oh, bukan. Siapa tadi? Ada yang bisa menjawab mengapa hal itu terjadi?
Kenapa Nara? Karena Bang Marcelino mau memotivasi adik-adik kelasnya. Ya, pinter. Ibnu ya tadi ya. Ya, Bu. Ibnu lagi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena Marcelino dianggap dapat memotivasi adik-adik kelasnya atau siswa yang lain. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Ada yang bisa menjawab? Gimana? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Bagaimana ini adalah dari awal berita sampai akhir berita. Bagaimana tadi beritanya? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Diceritakan awal mula sebentar. Saya lihat ini. Diceritakan dari awal hingga akhir, mulai dari orientasi yang berisi tentang pengenalan launching buku keempat milik SMP Negeri 4 Surabaya yang sebelumnya telah menerbitkan ketiga buku di 3 tahun sebelumnya. Kemudian menjelaskan tentang seorang Marcelino Ferdinand sebagai motivator siswa yang lainnya dalam membuat sebuah buku atau membagikan sebuah kisahnya, dan ditutup dengan launching yang diadakan secara online. Itu boleh. Jadi cerita dari awal hingga akhir itu harus runtut, harus urut, harus harus dari kepala, tubuh sampai kaki. Jangan dibalik, kakinya dulu terus kepala terus itu bukan termasuk dari struktur berita. Jadi struktur berita tadi kan dijelaskan ada struktur berita tadi orientasi, peristiwa, sumber berita. Ini dia itu termasuk dalam kategori piramida terbalik. Jadi beritanya itu di utama, kemudian di akhir itu basa-basi. Boleh seperti itu. Basa-basi. Terus ini yang terakhir, unsur dalam pembuatan berita. Unsurnya harus aktual. Kemarin kan sudah dijelaskan oleh pertanyaan dari Dina ya. Apa yang dimaksud dengan aktual? Aktual itu terkini, kekinian gitu. Hits yang sedang terjadi. Kemudian faktual. Faktual itu dari kata fakta atau harus benar-benar terjadi, kenyataan. Kemudian ada unsur penting yang dinilai dalam sebuah berita. Yang pertama yaitu dinilai dari tokoh yang terlibat dalam pemberitaan. Nah, maksudnya apa, Bu? Unsur penting itu tokoh yang terlibat dalam pemberitaan. Ini tadi kan beritanya mengenai Marcelino Ferdinand. Nah, itu kan menarik karena apa? Karena dia sedang naik daun atau sedang dibicarakan. Membicarakan tentang siapa? Tentang seorang tokoh pesepak bola. Atau yang kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Nah, ada yang bisa memberi contoh ini enggak? Tentang ini. Tentang contoh yang kedua. Ada? Maksudnya di sini adalah materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Jadi berita itu ada macam-macam ya. Ada berita sporty, ada berita tentang bencana alam, ada berita tentang politik, sosial, ekonomi, budaya.
Jadi berita itu luas. Berita itu ada di dalam keseharian kalian masing-masing, atau ada berita itu ada yang beredar di sekitar kita. Contoh yang kedua ini menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Ini adalah contohnya berita bencana alam, misalnya tsunami Aceh. Nah, itu dia menceritakan awal mula proses terjadinya bencana alam itu. Nah, itu kan menyangkut kepentingan orang banyak. Karena apa? Karena berdampak kepada orang lain yang ada di Aceh. Dan berita itu menarik karena membuat penerima atau membuat audiens merasa iba. Wah, ya Allah, ternyata nemen yo beritae sampai banjir kayak ngono. Lho ya apa iki omahe sampai hancur lebur gak duwe omah. Nah, biasanya kan gitu. Biasanya kan orang yang lihat di TV itu kan biasanya ya Allah, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berkata gitu kan. Biasanya kan kalian langsung merasa iba. Nah, itu adalah bagian dari unsur penting dari suatu berita. Kemudian unsur menarik. Nah, ini unsur menarik menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita tersebut. Kalau unsur menarik, ini tuh biasanya di dalam koran, ya kalian sudah pernah lihat koran ya. Koran itu kan biasanya judulnya itu dibesarkan kan. Toyol ketangkep di Gang Tikus, biasanya kan gitu. Nah, judulnya itu dibesarkan sama jurnalisnya. Toyol ketangkep di Gang Tikus. Nah, itu kan orang kan jadi, hah, berita toyol apa rek? Toyol kok ketangkep nang Gang Tikus iki? Nang di. Atau biasanya tukang koran di rumah-rumah kalian itu biasanya toyol ketangkep nang Gang Tikus, toyol ketangkep nang Gang Tikus. Nah, itu supaya membeli, supaya apa ya, trik-trik untuk membeli. Biasanya kan orang sebelum membaca berita itu kan membaca judulnya dulu. Misalnya biasanya ini kan apa? Mengandung nilai kemanusiaan, mengandung unsur seks. Nah, ini biasanya buat kalian yang sudah masa-masa pubertas yang keingintahuannya tentang seks itu kan biasanya lebih tinggi. Misalnya apa? Misalnya berciuman dengan lawan jenis di hutan menyebabkan tidak bisa berbicara. Nah, otomatis kan kalian langsung kepo, klik, rek, ciuman rek. Wah, kan biasanya kan gitu. Nah, itu unsur yang menarik. Jadi waktunya sudah tinggal 1 menit lagi. Jadi dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Sudah saya jelaskan ya, ini bagian dari evaluasi presentasi kalian kemarin mengenai pengertian, unsur, dan struktur. Sebenarnya saya mau membahas mengenai kaidah kebahasaan, tapi waktunya sudah mau habis. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak nanti berlanjut di grup WhatsApp ya. Jadi sampai sekian dulu evaluasi dari pembahasan presentasi yang kemarin. Ini waktunya sudah mau habis, sudah 1 menit. Ibu akhiri ya. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mulai. Bang, Bang.